Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Tengku Nyan, channel yang akan membahas seputar Aceh dan seputar karomah-karomah ulama Aceh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali lagi akan membahas salah satu kisah Abuya Abdul Hamid Kamal, yaitu ulama karismatik Aceh. Setelah wafatnya Abuya Syekh Tengku Mahmud Blang Pidi atau yang dikenal dengan nama Abu Syekh Mut, maka estafet keilmuan dan kepemimpinan umat dilanjutkan oleh Abuya Tengku Haji Abdul Hamid Kamal. Pada usia 7 tahun, Abu Abdul Hamid Kamal telah mulai belajar langsung dari ayahnya, yaitu Tengku Kamaluddin yang ahli dalam bidang Al-Quran. Ayahnya Tengku Kamaluddin yang berasal dari Lam Asan, Aceh Besar, yang merantau ke Mukit, Aceh Selatan. Setelah menamatkan kitab-kitab awal dalam mazhab Imam Syafi'i seperti kitab Matan Takrib, Jurumiyah dan Matan Mina, maka pada usia 10 tahun Abu Abdul Hamid Kamal diantarkan langsung oleh ayahnya kepada Abu Syekh Mut untuk belajar langsung kepada beliau di Dayah Bustanul Huda Blang Pidi. Abu Syekh Mut menguji langsung Tengku Abdul Hamid Kamal dengan beberapa pertanyaan nahwu dari kitab Muktasar karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Karena melihat kemampuan Tengku Abdul Hamid, maka beliau langsung ditempatkan di kelas lanjutan, yaitu kelas kitab Bajuri. Maka Tengku Abdul Hamid adalah santri termuda untuk lokal tersebut, mengingat usia santri yang lainnya umumnya di atas 15 tahun yang mengaji kitab Bajuri atau kitab Fathul Qorib. Tidak lama Tengku Abdul Hamid Kamal belajar. Hanya dalam masa 3 tahun beliau telah mampu untuk menguasai pengajian yang lebih tinggi di Dayah Bustanul Huda dengan mempelajari kitab Mahali dan kitab-kitab besar lainnya langsung dari Abu Syekh Mut Blang Pidi. Bahkan disebutkan dalam beberapa tahun awal masa belajarnya, Tengku Abdul Hamid Kamal muda belum diizinkan untuk keluar dalam acara kanduri masyarakat. Karena menurut Syekh Mut, bagi seorang Tengku Abdul Hamid, belajar dan mengajar lebih utama dengan harapan dipersiapkan menjadi seorang ulama masa depan Aceh. Juga ayah beliau Abu Kamaluddin dalam 3 tahun pertama sangat jarang mendatangi Tengku Abdul Hamid agar beliau betah dan sabar dalam menuntut ilmu di dayah tersebut. Barulah setelah menjadi seorang alim yang mendalam ilmunya, Tengku Abu Abdul Hamid Kamal mulai mengiringi gurunya Abu Syekh Mut untuk terjun ke masyarakat secara umum, secara lebih luas. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang imam di Masjid Jami Baitul Adhim Blang Pidi dengan restu dari Abu Syekh Mut. Maka mulailah masyarakat luas mengenal sosok Abu Abdul Hamid Kamal dengan keilmuannya, kesantunan dan keluruhan budinya, sehingga kemudian beliau diambil menantu oleh Abu Syekh Mut Blang Pidi. Setelah menjadi ulama yang mendalam ilmunya, Abu Abdul Hamid Kamal diminta oleh masyarakat mendirikan dayah di luar Kecamatan Blang Pidi, yaitu Kecamatan Kuala Bate, tempatnya di Desa Alu Pisang pada tahun 1964. Di mana sebelumnya beliau juga telah membuka dayah masyarakat di Krung Bate yang disebut dengan dayah Mimbariyah, tidak terlalu jauh dari Alu Pisang juga. Setelah pengabdian yang lama dan menjadi guru umat, wafatlah ulama karismatik Aceh Abu Syekh Mut di tahun 1966. Maka dengan sendirinya Abu Syekh Abdul Hamid Kamal menjadi pimpinan untuk 2 dayah besar, yaitu Dayah Bustanul Huda Blang Pidi dan Dayah Raudatul Ulum Blang Pisang. Setelah pengabdian yang lama dan menjadi seorang guru bagi umat dan masyarakat, maka wafatlah ulama karismatik Aceh Abu Syekh Mut di tahun 1966. Maka dengan sendirinya Abuya Syekh Abdul Hamid Kamal menjadi pimpinan untuk 2 dayah besar, yaitu Dayah Bustanul Huda Blang Pidi dan Dayah Raudatul Ulum
Alu Pisang. Dan Abuya Abdul Hamid Kamal terus mengembangkan amanah menjadi pimpinan dan guru umat hingga beliau wafat di tahun 1980. Dan atas kesepakatan masyarakat, maka Dayah Bustanul Huda kemudian dipimpin oleh Abu Muhammad Syam Marfali setelah kepulangannya belajar dan mengajar selama 17 tahun dari Dayah Darussalam Labuhan Haji. Karena keterbatasan tempat, maka pada tahun 1983 Dayah Bustanul Huda dipindahkan oleh Abu Muhammad Syam Marfali ke Kedai Siblah karena bertambahnya santri dari berbagai wilayah. Dayah Bustanul Huda dipimpin oleh Abu Syam Marfali hingga beliau wafat di tahun 2009. Dan di tahun yang sama wafat beberapa para ulama lainnya dan guru umat seperti Abu Sulaiman Matang Raya, Abu Abdus Saman Tanjung Dalam Selatan, Abu Abdul Wahab Idi Cut, Abu Nasir Wali, dan Abu Ibrahim Waila. Sedangkan Dayah Raudatul Ulum Alu Pisang setelah wafatnya Abu Abdul Hamid Kamal dipimpin oleh Abu Baihaqi Daud dalam beberapa tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Tadharuddin Bahar yang dikenal dengan Abu Dada Krung Bate, seorang ulama Blangpidi yang berasal dari Aceh Selatan. Demikianlah kisah singkat ulama Aceh yang dapat kami rangkulkan. Mungkin di beberapa waktu yang lain kita kembali lagi akan membahas salah satu karomah ulama-ulama Aceh lainnya. Kami kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.